KPK memblokir semua rekening dan menyita 4 aset tanah serta bangunan milik terdakwa perkara dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unila tahun 2022, Karomani. JPU KPK menghadirkan 7 saksi dalam sidang lanjutan perkara korupsi penerimaan mahasiswa baru Unila dengan terdakwa Karomani, Heriandi, dan M. Basri di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Selasa 7 Maret 2023. Saksi yang hadir diantaranya Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad, Linda Fitri yang merupakan orang tua mahasiswa, anggota DPRD Lampung fraksi Nasdem Mardiana, anggota DPRD Tulang Bawang Barat Marzani, Hengki Malonda, Kabiro Perencanaan dan Humas Unila Budi Sutomo, dan Giani Putri Arif. Dalam keterangannya, Saksi Funding Officer Bank Lampung, Giani Putri Arif mengatakan, Karomani merupakan nasabah binaan atau nasabah prioritas Bank Lampung. Saat itu, Giani bertugas membantu pengelolaan tabungan Karomani. Giani mengungkapkan, Karomani memiliki 2 rekening aktif yaitu rekening perorangan Simpeda dan 2 deposito. Namun, 1 rekening deposito sudah ditutup. Adapun deposito senilai 1 miliar rupiah tersebut berasal dari setoran uang deposito yang sudah ditutup senilai 500 juta rupiah, dan Bank BNI sebesar 450 juta rupiah serta 50 juta rupiah diberikan secara cash saat pembukaan deposito. Menanggapi keterangan Giani tersebut, Karomani mengatakan bahwa kini semua rekeningnya sudah diblokir oleh KPK. Karomani mengklaim bahwa uang tabungan dan deposito di Bank Lampung tersebut bukan dari hasil uang suap, melainkan uang simpanannya sejak sebelum menjadi rektor Unila dan gajinya selama menjadi dosen. Dalam persidangan ini, JPU KPK, Agus Prasetya Harja menjelaskan total ada 4 sertifikat aset milik Karomani yang ikut disita baik berupa tanah dan bangunan LNC atas namanya. 4 sertifikat termasuk gedung LNC. Agus mengatakan, penyitaan aset tersebut karena berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Bupati Lampung Tengah, Musa Ahmad mengaku pernah menitipkan anak kades yang masih kerabatnya masuk Fakultas Kedokteran Unila. Musa mengatakan, pernah dititipkan calon mahasiswa FK Unila oleh seorang kades di Lampung Tengah yang merupakan kerabatnya. Ia dimintai tolong untuk menghubungi Karomani. Namun, dirinya tidak ingat persis identitas mahasiswa tersebut. Musa mengungkapkan, pernah bertemu langsung dengan Karomani untuk menitipkan keponakannya tersebut. Saksi lainnya, Linda Fitri mengaku menyerahkan uang sebesar 300 juta rupiah tunai kepada PNS Unila, Pompi Pratama yakni kakak dari Fajar Pramukti di depan Masjid Ed2W Halim. Uang tersebut diserahkan agar anaknya tidak digeser dan bisa diterima masuk FK Unila melalui jalur SBMPTN 2022. Linda mengatakan, ia awalnya menghubungi Pompi agar anaknya bisa masuk FK Unila dan perihal pendaftaran ujian mandiri. Lalu, Pompi meminta kepada saksi Linda agar menyerahkan uang sebesar 300 juta rupiah dengan janjian di Masjid Ed2W Halim. Dalam persidangan, JPU KPK Asril mencecar saksi Mardiana yang membantah memberikan uang sebesar 100 juta rupiah ke Budi Sutomo. Sedangkan, saksi Budi Sutomo mengaku menerima uang 100 juta rupiah dari Mardiana. Mardiana mengaku, pernah menemui Budi Sutomo di gedung LNC usai bertemu terdakwa Karomani. Saat itu, ia membahas terkait SP 350 juta rupiah yang minta dicicil 2 kali dan belum bisa bantu beli furnitur gedung LNC. Mendengar keterangan kedua saksi yang berbeda, Ketua Majelis Hakim Lingga Setiawan mengatakan jika dalam satu peristiwa yang sama, waktu dan orang yang sama, tapi keterangannya berbeda, artinya ada salah satu yang berbohong. Hanya uang deposito itu dari didengar dari siapa? Giani Arif, Giani Putri Arif. Itu dari usaha rumah makan. Usaha rumah makan. Nah, nanti kita pada saat keterangan terdakwa kita lihat apakah punya rumah Makan. usaha rumah makan seperti apa sehingga punya keuntungan sampai 500 juta kan gitu ya. Oke, itu satu. Yang kedua terkait tadi mengenai Konfrontasi. apa ya Bu? Konfrontasi tadi menarik. Iya. Shock nggak tadi Konfrontasi JPU? menarik. Makanya tadi kemudian keterangan yang dari versi Budi Sutomo kan cukup menarik, saya gali dengan apa alat bukti saudara yang bisa meyakinkan sehingga transfer itulah yang benar ya. Dia bilang menampilkan beberapa orang yang disebut, nah nanti itu akan kita minta
panggil identitas. Untuk demi kepentingan pembuktian ya. Demi keadilan, kebenaran satu peristiwa tapi dua versi yang sangat bertolak belakang itu kan nggak mungkin. Oke. Nah, nanti apabila dihadirkan para pihak yang menurut oleh Muhammad Basri benar cerita dia itu, apa konsekuensi terhadap Mardiana? Ada keterangan palsu, ada sumpah palsu, banyak sekali. Oh, ada jerat pidana. Pasal 2, iya. Oke. Bang, izin bang, dalam proses pembuktian Pak Musa Ahmad, kita lihat kan tadi Ternyata ada dua titik, dia Bang. mengaku baru sekali, tapi pada faktanya ada lagi di tahun sebelumnya. Dan itu- kita lihat tadi proses itu pembuktian versi juga masih Musa dangkal gitu, Ahmad Bang. kan. Gimana bang? Musa Ahmad kan masih tidak mengakui. Itu versi Basri. Dan itu catatan itu barang bukti apa sih? Barang yang akan hidup ketika ada yang persesuaian dengan yang bisa membunyikan barang bukti. Nanti kita lihat Basri itu. Oh, dari Basri nanti digali. Nanti, tapi kan Basri, apakah Basri ini atau bukan? Basri Oh, yang berarti kan nanti pada saat keterangan Untuk dia. orang tua mahasiswa titipan Rudianto yang dimaksud Pak Musa Ahmad bakal kita hadirkan kah atau cukup Rudianto. sampai di sini bang pembuktian? Kepala desa tadi. Kades ya. Kades, Kepala kampung. titipan Musa Cuman Ahmad. masalahnya kalaupun dia nitip, yang penting sekarang duitnya. Ya. Duitnya aja kalau belum clear ya enggak. Oke. Itu Kalau masih kita duitnya ada. telusuri bang. Masih menyisakan tanya enggak? Ya, kita kan kita uji mana yang lebih Relevan. menjadi relevan kunci daripada memecahkan misteri. Catatan-catatan donatur dia gitu ya. Yang jelas JPU masih menyisakan Prinsip tanya-tanya. perkara ini adalah ada fakta titipan-titipan tidak tuh. Dan itu pun dipayungi kan dengan katanya semacam aturannya apa tuh? Untuk apa? 009 KDN Kelurahan Kedaton 600 meter ya. Berarti total berapa bidang? Sertifikat sebentar ini kan belum selesai. Ini nomor 3659 ini juga 1111 meter dan itu tadi BB nomor 168 70. Sertifikat lagi 2352 Raja Basa juga ini Iya betul. Raja Basa Jaya. 449. Nah ini Itu nomor pribadi, Pak, ya? juga. Iya nih kayaknya beda dengan ini tadi kan nomornya aja beda kan. Itu Jadi atas ada 1, 2, nama 3. siapa bang? Pemiliknya siapa gitu? Karomani ya Coba coba. Karomani ya? Tadi berapa sekitar nomor berapa tadi? 17. Ini nih. Atas nama Karomani ya. Artinya sampai saat ini 3 sertifikat satu gedung ya bang ya? Atau seperti apa? 1, 2, 3 betul. Betul ya bang ya? 4 sertifikat karena kan yang 1, 2, 3, 4 termasuk yang diduga di atasnya gedung ini sih karena saya belum lihat deh ya. Yang lain Itu aja 4 sertifikat itu ada yang tiganya itu dugaan berupa bisa. bangunan aja, berupa tanah aja. Nah, saya juga ini kalau ada keterangan bangunan pasti bangunan tapi yang jelas yang kita Artinya Jadi totalnya sita. semua disita pak ya? di saat 4 sertifikat ya kan yang satunya Ada gedung. HA gitu ya. Berarti tanah sisa yang Artinya lain. sama dengan yang rumah mewah itu bang ya? Yang Raja Basah itu bang. Rumah mewah yang di Raja Basah itu bang, yang 2 tingkat Saya bahasan nggak itu. ngerti kalau saya nggak bisa pastikan rumah mewah seperti apa ini nomornya cocoknya saya belum pernah cek. Dari Bandar Lampung, Andrius Martogi, Kupas TV melaporkan.